Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 2 kelas BR. Hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah pembahasan mengenai pemecahan soal. Yang pertama, difference equation dan cobweb model. Yang kedua, reflective assessment. Yang ketiga, paper-based question. Soal-soal ujian semester ini akan dipecahkan oleh saya, Kirana Arifia Putri, dari program studi Ilmu Ekonomi dengan NIM 24/53972/K/24893. Soal nomor 1 adalah mencari solusi dari different equation. Jadi, di sini, based on teorema 20.6, soal menyuruh untuk menentukan apakah model ini akan konvergen ke steady state dengan parameter yang telah diberikan. Parameternya itu adalah B sama dengan minus 12, G sama dengan 6, Rho sama dengan 1/2, F sama dengan 15, dan A sama dengan 75. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan nilai tiap parameter ke dalam persamaannya. Jadi untuk koefisien PT plus 1 yang ini, sebentar ya, yang ini itu adalah minus G per B dikali 1 min Rho. Kita masukkan, jadi ada min 6/12 dikali 1 min 1/2. Hasilnya adalah setengah dikali setengah, yaitu 1/4. Selanjutnya adalah koefisien untuk PT, yaitu minus GB dikali Rho, yang nantinya ketika kita sudah memasukkan nilai dari parameternya, itu adalah 1/4 juga. Setelah itu, untuk min A B, yaitu 15 min 75 per minus 12, hasilnya sama dengan 5. Kenapa kita tidak memasukkan nilai untuk PT 2? Hal ini dikarenakan koefisien dari PT2 itu adalah 1. Jadi, apabila kita memasukkan koefisien 1 tersebut, itu hasilnya tidak akan berubah apa-apa. Begitu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menemukan nilai dari koefisien PT plus 1, PT, dan F min A per B, kita membuat persamaan PT plus 2 plus 1/4 PT plus 1 plus 1/4 PT sama dengan 5. Selanjutnya, kita dapat membuat persamaan baru ini kita masukkan ke langkah kedua, yaitu langkah keduanya adalah kita membuat persamaan homogen dari equation yang kita baru dapatkan tadi. Nah, jadi persamaan homogen itu cara kita membuatnya adalah dengan menyamakan dengan ruas kanannya itu kita sama dengan 0. Karena itu adalah karakteristik dari persamaan homogen yang karena sama dengan 0 itu. Jadi, PT plus 2 plus 1/4 PT plus 1 plus 1/4 PT yang tadinya sama dengan 5, kita ubah jadi sama dengan 0. Step ketiga adalah kita harus mengasumsikan kalau PT itu Y pangkat T. Sehingga, kalau kita substitusi PT dengan Y pangkat T, maka hasilnya akan Y pangkat T plus 2 plus 1/4 Y pangkat T plus 1 plus 1/4 Y pangkat T sama dengan 0. Sehingga, Y pangkat T plus 2, itu cara memprosesnya adalah dengan mengalihkan pangkatnya. Jadi, Y pangkat T dikali Y pangkat 2, barulah ditambah 1/4, Y pangkat T plus 1 itu dikali, jadi Y pangkat T dikali Y pangkat 1. Setelah itu, YT-nya dikeluarkan, di bagian sini dikeluarkan, jadi YT dikali Y kuadrat plus 1/4 Y pangkat 1 plus 1/4. Dari sini, kita memiliki dua penyelesaian. Yang pertama adalah bentuk persamaan linear, di mana persamaan ini kita udah tidak bisa apa-apain lagi. Dan yang kedua adalah Y kuadrat plus 1/4, Y plus 1/4 sama dengan 0. Nah, kalau seandainya kita lihat, Y kuadrat ini koefisiennya 1, jadi ini ada sebenarnya 1Y. B ini, Y ini koefisiennya 1/4 dan
Y yang pangkat 0, jadi di belakang 1/4 ini, itu sebenarnya ada Y pangkat 0. Itu koefisiennya 1/4. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 1/4, dan C sama dengan 1/4. Nah, karena persamaan kuadrat ini sepertinya tidak bisa dipecahkan menggunakan metode faktorisasi, jadi kita memilih untuk menggunakan metode ABC. Jadi, Y1 dan Y2 menggunakan rumus minus B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min 1/4 kita masukkan nilainya, plus min akar 1/4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 1/4 dibagi 2, 1/4 plus min akar 1 min 1/16 min 1 bagi 2. Selanjutnya, min 1/4 plus min 15/16 dibagi 2, di mana di sini kelihatan bahwa akarnya itu minus. Sayangnya, angka yang negatif itu tidak bisa dibuat dalam bentuk akar. Jadi, angka yang negatif itu bisa dikorelasikan dengan diskriminan. Jadi, sebelum kita sloping ke rumus ABC, adakah baiknya jika kita menghitung terlebih dahulu diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut? Gunanya apa? Gunanya adalah untuk karena tidak semua persamaan kuadrat itu dia punya akar yang real. Jadi ada akar yang merupakan bilangan tidak real atau imajiner. Contohnya adalah seperti kasus kita sekarang, di mana di sini jadinya malah akarnya itu minus, di mana itu tidak bisa. Nah, jadi alangkah baiknya kita menguji diskriminannya dulu. Menghitung diskriminan itu dengan cara B kuadrat min 4AC, di mana mungkin ada yang menyadari bahwa B kuadrat min 4AC itu adalah bagian dari rumus ABC tadi yang kita di awal sudah cari. Kita cari diskriminannya, kita masukkan angkanya, dan mendapatkan hasil bahwa diskriminannya min 15/16. Di mana min 15/16 itu kurang dari 0, sehingga penyelesaiannya ini adalah bilangan imajiner atau bilangan tidak real, yang mana itu membuat persamaan homogen dari soalnya ini nanti akan memiliki akar-akar yang kompleks, dan itu menunjukkan bahwasannya sistem itu akan mengalami yang namanya oksilasi. Tuh. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa sistem ini sudah mengalami osilasi, jadi sekarang kita hanya harus memeriksa konvergensinya dari teorema 20.6, yang dimana teorinya itu yang pertama, 1 plus A1 plus A2 harus lebih dari 0, 1 min A1 plus A2 harus lebih dari 0, dan A2 harus kurang dari A1. Dari persamaan sebelumnya yang sudah kita temukan, yang baru kita temukan, itu kita mengetahui bahwa A1 itu 1/4 dan A2 itu 1/4 juga. Oke, jadi kita masukkan untuk syarat pertama. 1 ditambah 1/4 ditambah 1/4 itu harus lebih dari 0. Ketika kita tambahkan, jumlahnya itu 1,5, dan 1,5, di mana 1,5 itu lebih dari 0, jadi memenuhi. Untuk syarat kedua, di mana 1 dikurang A1 ditambah A2 itu harus lebih dari 0, jadi 1 dikurangi 1/4 ditambah 1/4, di mana hasilnya 1 itu lebih dari 0 dan memenuhi. Syarat ketiga, yaitu A2 dikurang 1, A2 itu harus kurang dari 1, di mana hal ini juga memenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena persamaan ini memenuhi ketiga kondisi konvergensi, maka kita sudah mendapatkan dua fakta. Yang pertama, sistem ini mengalami osilasi, dan yang kedua, sistemnya konvergen sesuai dengan teorema 20.6. Karena setelah kita kalkulasikan persamaannya memenuhi ketiga kondisi konvergensi, maka sistem persamaan ini akan konvergen menuju nilai steady state dalam jangka panjang, meskipun kemungkinan nanti akan ada fluktuasi di tahap awal. Nah, untuk soal nomor 2, itu adalah soal reflective assessment, di mana saya harus menjawab ketiga pertanyaan ini. Oke, untuk soal nomor 2A, what were your major learning from this course? Jadi, pembelajaran utama saya dari mata kuliah ini adalah memahami bagaimana ekonomi dapat dianalisis secara dinamis menggunakan berbagai jenis different equation, terutama difference equation first order condition dan difference equation second order condition. Saya juga mempelajari bentuk non-autonomous dan non-linear yang mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih kompleks. Konsep ini mengembangkan pemahaman saya tentang bagaimana variabel ekonomi berubah dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam satu titik statis saja.
Yang paling menarik bagi saya adalah penerapan konsep ini dalam Cobweb model, yaitu model yang menggunakan diverse equation first order condition untuk menggambarkan fluktuasi harga dan kuantitas akibat keterlambatan respons produsen. Materi ini juga memperhatikan konsep steady state atau keseimbangan jangka panjang dalam sistem ekonomi. Yang kedua, explain why were they the most significant. Topik ini sangat signifikan karena menunjukkan bagaimana pendekatan matematis dapat digunakan untuk menjelaskan gejala ekonomi nyata secara sistematis. Web model misalnya memberi pemahaman baru bahwa fluktuasi harga di pasar bukanlah sesuatu yang acak, melainkan dapat dijelaskan dengan struktur model matematis yang jelas. Hal ini sangat membantu saya memahami logika di balik dinamika pasar jangka pendek. Selain itu, dengan mempelajari difference equation second order condition, saya juga menyadari bahwa keputusan ekonomi saat ini bisa dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu lebih dari satu periode yang mencerminkan kenyataan di dunia nyata, yaitu integral antara teori ekonomi yang pernah dijelaskan pada materi ke-8 dan teknik matematis yang dijelaskan pada pertemuan ke-9 dan ke-10 membuat pembelajaran ini terasa menyeluruh dan sangat-sangat aplikatif. Yang terakhir, how will these new learnings impact your study? Pembelajaran ini akan sangat membantu dalam studi lanjutan saya, khususnya dalam bidang ekonomi makro, mikro, dan analisis kebijakan. Saya merasa lebih siap untuk menyusun model dinamis yang realistis, baik dalam konteks akademik maupun riset data. Kemampuan memahami perilaku sistem ekonomi dari waktu ke waktu membuat saya lebih percaya dalam membaca dan membangun model prediktif berbasis matematika. Selain itu, pendekatan seperti Cobweb model memberikan kerangka berpikir yang logis dan kuantitatif saat menganalisis ketidakseimbangan pasar serta perilaku pelaku ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3, di mana soal ini based on paper yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya tempo hari. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper tersebut. Oke, jadi penyusunan model dalam studi Nexus of Innovation Renewable Energy, FDI, Trade Openness and Economic Growth in Germany, New Insight from ARDL Method, itu adalah judul dari paper yang kelompok saya pilih. Nah, paper ini disusun untuk menganalisis hubungan antara inovasi atau INN, energi terbarukan atau REU, FDI, keterbukaan perdagangan atau trade openness, dan pertumbuhan ekonomi atau GDP di Jerman menggunakan metode ARDL. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam penyusunan modelnya. Yang pertama adalah identifikasi variabel dan perumusan model. Jadi, langkah awal adalah mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam studi ini, variabel dependennya adalah Gross Domestic Product, yang ini, atau GDP, dan variabel independennya ada 4 nih. Yang pertama INN, yaitu inovasi diukur dengan pengeluaran sebagai presentasi dari GDP. Yang kedua EU, atau konsumsi energi terbarukan sebagai presentase dari total konsumsi energi. Yang ketiga ada FDI, arus masuk investasi asing langsung sebagai presentase dari GDP. Dan yang terakhir ada TO atau Trade Openness, keterbukaan perdagangan diukur dari jumlah ekspor dan impor sebagai presentasi dari GDP. Ada juga variabel kontrol, yaitu inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, model ekonometrik yang sudah digunakan dalam bentuk fungsi, yaitu seperti ini. Nah, setelah tadi kita mengidentifikasi variabel dan perumusan model, selanjutnya adalah pengumpulan data dan spesifikasi model. Dari data tahunan dikumpulkan untuk periode 1990 sampai 2023 dari sumber terpercaya seperti World Bank, IEA, dan OECD. Model yang digunakan adalah Auto-Regressive Distribute Lag atau ARDL karena mampu menangani variabel dengan integral campuran, yaitu I0 dan I1, dan memberikan hasil yang akurat meskipun dengan ukuran sampel terbatas yang cenderung kecil. Nah, setelah kita mengumpulkan data dan spesifikasi model, kita mulai menguji stasionaritas dan multikolinearitas. Untuk memastikan kelayakan model, dilakukan uji ini menggunakan Augmented Dickey-Fuller atau ADF dan Phillips-Perron atau PP test. Selain itu, dilakukan analisis variance inflation factor atau VIF
untuk memeriksa multikolinearitas antar variabel independen. Yang keempat, uji kointegrasi atau Bones test. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Bones testing dan kerangka ERDL digunakan untuk menguji hipotesis nol, di mana hipotesis nolnya ini adalah bahwa tidak ada hubungan jangka panjang antar variabel. H0 ini tidak ada kointegrasi atau tidak ada hubungan jangka panjang apabila ditolak jika nilai F statistik lebih besar daripada batas atas atau upper-nya. Nah, yang kelima itu ada estimasi model dan error correction model atau ACM. Setelah ditemukan adanya kointegrasi, selanjutnya itu dilakukan estimasi model jangka panjang dan jangka pendek. Untuk bagian jangka panjang digunakan pendekatan error correction model atau ACM yang merepresentasikan kecepatan penyesuaian jika terjadi penyimpangan dan keseimbangan jangka panjang. Dalam studi ini, ACT atau correction term itu sebesar minus 0,72, yang berarti sekitar 72% ketidakseimbangan akan dikoreksi dalam 1 tahun. Ini menunjukkan sistem ekonomi yang responsif dan stabil. Yang keenam, ada uji diagnostik model. Untuk memastikan keandalan model, dilakukan berbagai uji diagnostik. Apa aja? Yang pertama ada uji autokorelasi, yang kedua heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji normalitas, uji spesifikasi, dan uji stabilitas. Nah, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan implikasi kebijakan. Jadi, ketika hasil analisis tadi menunjukkan bahwa inovasi dan konsumsi energi terbarukan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan FDI dan TO lebih berperan dalam dinamika jangka pendek. Berdasarkan hasil ini, paper tersebut menyarankan agar pemerintah Jerman yang pertama meningkatkan investasi R&D dan adopsi energi bersih, yang kedua memperkuat kebijakan perdagangan strategis, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas penyerapan FDI melalui infrastruktur dan tenaga kerja yang kompeten. Nah, karena tadi saya menjelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi modelnya itu dia kurang matematis, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bahasa yang mungkin terdengar lebih matematika. Yang pertama itu ada spesifikasi model, nih step 1-nya, yaitu menentukan variabel dependen atau YT yang ini, dan variabel independen atau XT, di mana variabel XT-nya itu inovasi, renewable energy, FDI, TO, dan variabel kontrol. Yang kedua, transformasi data ke bentuk selisih pertama atau delta. Untuk menangkap dinamika jangka pendek, data variabel dimasukkan ke dalam bentuk perubahannya, yaitu delta YT min I sebagai perubahan lag dari GDP, dan delta XT min J sebagai perubahan lag dari variabel independen. Yang ketiga, memasukkan komponen jangka panjang. Ada lambda YT min 1 sebagai lag GDP sebagai bagian dari hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada theta XT min 1, yaitu lag dari semua variabel independen, inovasi, RYU, FDI, TO sebagai bagian dari jangka panjang. Yang keempat, mengestimasikan model dengan ordinary least squares atau OLS. Ini digunakan untuk menghitung parameter BI, YG, lambda, dan theta. Selanjutnya, itu melakukan uji kointegrasi untuk menguji apakah lambda dan theta ini secara bersama signifikan, yang mana ketika mereka signifikan itu menandakan adanya hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, membangun model korelasi. Yang terakhir, membangun model koreksi kesalahan atau ACM. Jika co-integration terbukti, maka ACM adalah bentuk turunan dari model ini untuk melihat kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang sepertinya pertanyaan terakhir, yaitu interpretasi dari model yang ada di paper. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa model yang digunakan dalam studi ini adalah Autoregressive Distributed Lag atau ARDL, yang memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah interpretasi dari hasil model ARDL berdasarkan estimasi. Yang pertama, hubungan jangka panjang atau long run effect. Jadi, pada long run effect ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada pengeluaran untuk riset dan pengembangan atau R&D akan meningkatkan GDP sebesar 0,42%. Ini menunjukkan bahwa inovasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Jerman. Efek ini juga signifikan secara statistik p-value, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,01 menegaskan pentingnya investasi jangka panjang dalam teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, ada RYU, di mana ini menunjukkan konsumsi energi terbarukan. Jadi, konsumsi energi terbarukan ini juga berdampak positif signifikan dalam jangka panjang.
Setiap peningkatan 1% dalam konsumsi energi terbarukan mendorong kenaikan GDP sebesar 0,37%, menunjukkan bahwa transisi energi bersih sangat menguntungkan secara ekonomi. Sudah menguntungkan secara ekonomi, dia juga ramah lingkungan, begitu. Selanjutnya adalah FDI, Foreign Direct Investment, investasi asing langsung. Jadi FDI ini memiliki dampak positif tetapi moderat, yaitu sebesar 0,8% terhadap GDP untuk setiap kenaikan 1% FDI. Ini menunjukkan bahwa meskipun investasi asing penting, dampaknya itu ternyata tidak sebesar inovasi dan energi terbarukan. Yang keempat ada TO atau trade openness atau keterbukaan perdagangan. Jadi trade openness ini ternyata tidak signifikan dalam jangka panjang karena p-value-nya itu 0,156, di mana batas ambang p-value, batas maksimal itu kebanyakan 0,05. Jadi hal ini bisa dijelaskan oleh faktor bahwa Jerman adalah negara yang sangat terbuka secara perdagangan dan telah mencapai titik jenuh dalam manfaat ekspor atau impor. Sehingga tambahan keterbukaan ini tidak lagi membawa efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Itu. Selanjutnya adalah hubungan jangka pendek dari dependent variable dan independent variable. Jadi akan saya mulai dari inovasi. Dalam jangka pendek, setiap kenaikan 1% dalam pengeluaran ini meningkatkan GDP sebesar 0,21%. Ini menunjukkan bahwa efek inovasi dapat mulai terasa dalam waktu singkat meskipun dampaknya lebih besar dalam jangka panjang nih. Yang kedua ada RIU, energi terbarukan ini juga memberikan dampak positif dalam jangka pendek. Setiap peningkatan 1% dari konsumsi RIU meningkatkan GDP sebesar 0,17%, mencerminkan efek langsung dari infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang terkait energi bersih. Yang ketiga ada FDI, Foreign Direct Investment ini, memberikan kontribusi sebesar 0,08% untuk setiap kenaikan 1%. Tetapi, efek ini ternyata tidak signifikan secara statistik, karena p-value itu kan paling tinggi 0,05 tuh biasanya. P-value-nya ini 0,058, artinya dampaknya lemah dalam jangka pendek. Kemungkinan butuh waktu lebih lama agar investasi asing dapat terserap dan memberikan hasil ekonomi yang nyata. Yang keempat ada TO atau keterbukaan perdagangan. Jadi, trade openness ini justru signifikan dan berpengaruh positif dalam jangka pendek. Setiap peningkatan 1% dalam keterbukaan perdagangan meningkatkan GDP sebesar 0,23%. Ini mencerminkan pentingnya respons cepat Jerman terhadap dinamika global, seperti krisis perdagangan atau gangguan rantai pasok. Yang terakhir ada error correction term. Jadi koefisien dari error correction term ini sebesar minus 0,72, menunjukkan bahwa 72% dari ketidakseimbangan dalam jangka pendek akan terkoreksi dalam 1 tahun. Ini menandakan bahwa sistem ekonomi Jerman ini menunjukkan mekanisme penyesuaian yang cepat. Sehingga kalau ada guncangan ekonomi, ada fluktuasi ekonomi, perekonomian akan kembali ke jalur jangka panjangnya dengan cukup cepat. Selanjutnya adalah interpretasi model dengan bahasa yang lebih matematis. Yang pertama itu ada YT ini, variable dependent saat ini, yaitu mewakili nilai dari variabel utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi, yaitu GDP pada periode T, which is T ini adalah periode tahun berjalan. Yang kedua, ada alpha atau konstanta model, yaitu merupakan intercept atau nilai dasar dari GDP ketika semua variabel independen itu pada asumsinya kita anggap bernilai 0. Selanjutnya adalah sigma P sampai I, BI, BI delta Y T min I, dampak delta YT min I menunjukkan dampak jangka pendek dari GDP itu sendiri. Bagian ini mempresentasikan efek autoregresif, yaitu bagaimana perubahan GDP di masa lalu mempengaruhi GDP saat ini. Nah, simbol segitiga ini, simbol delta, itu menunjukkan perubahan antar periode. Sedangkan koefisien BI ini menunjukkan seberapa besar dampaknya. Selanjutnya adalah sigma Q menuju J. Gamma J, delta X T min J, yaitu menunjukkan dampak jangka pendek dari variabel independen, yaitu mengukur bagaimana perubahan dari variabel-variabel independen seperti INN, RIU, FDI, dan trade openness ini mempengaruhi GDP secara langsung dalam jangka pendek. Koefisien gamma J ini menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya ada lambda YT-1, yaitu koreksi GDP terhadap keseimbangan jangka panjang.
menunjukkan apakah GDP tahun sebelumnya mempengaruhi GDP saat ini. Jika lambda bernilai negatif dan signifikan, maka sistem akan melakukan koreksi terhadap deviasi yang terjadi di masa lalu, atau ECM-nya. Selanjutnya ada theta ekstremis 1, yaitu pengaruh jangka panjang dari variabel independen. Bagian ini menunjukkan dampak permanen dari nilai historis variabel-variabel independen terhadap GDP. Koefisien gamma ini mengukur seberapa besar kontribusi variabel seperti INN atau RIU terhadap pertumbuhan GDP dalam jangka panjang. Selanjutnya ada error term atau gangguan acak, itu mewakili semua faktor yang tidak dimasukkan dalam model. Seperti misalnya ada guncangan eksternal atau krisis global atau faktor non-ekonomi lainnya yang mempengaruhi GDP. Sepertinya sampai situ saja penjelasan dari saya karena saya sudah menjawab ketiga soal. Dan karena sesungguhnya setiap pertemuan pasti ada perpisahan, maka saya tutup dari sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan itu saya pamit undur diri. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.